dari Mas siapa nih? Mas Faisal Rahman ini ya, ini bertanya tips bisnis halal di dunia digital seperti apa ya Mas? Oke, langsung dijawab nih ya? Ya, monggo Mas. Nah, maksudnya bisnis halal di dunia digital tuh maksudnya gimana? Bisnis halal. Ya monggo Mas Faisal mungkin. Tolong ditambahin tuh, spesifiknya seperti apa? Kalau bisnis halal ya, oke, batasan yang perlu diperhatikan. Baik, Bismillah. Berkaitan dengan bisnis di dunia digital itu kan luar biasa ya. Kalau misalkan kita dulu banget, itu kita bisa pakai poster, brosur, kita pakai billboard untuk mengiklankan sesuatu. Nah, kalau sekarang kita tinggal upload aja, semudah itu dan bisa dibilang gratis, tanda kutip ya. Teman-teman cuma pakai kuota, cuma pakai handphone aja bisa memasang iklan teman-teman di Instagramnya teman-teman. Cuman kadang mungkin ada beberapa hal yang teman-teman perhatikan, terutama yang pengusaha muslim ya, adalah berkaitan dengan syariatnya. Atau ada nggak sih, melanggar syariat nggak sih postingan kita, kurang lebih seperti itu. Terutama mungkin yang paling sering dilakukan adalah kita ngeposting aurat perempuan yang nggak disadari mungkin ya, secara nggak langsung. Dan bukannya kita kasih gambar porno ya, bukan itu, maksud saya bukan itu. Teman-teman misalkan punya resto, terus kemudian restonya Masya Allah rame, terus teman-teman bikin story, pasti kan bikin story kan kalau rame ya, kita Masya Allah nih restoran saya rame, teman-teman kalau mau jajan silakan datang ke sini. Tapi kita nggak sadar kalau di situ ada orang mungkin yang tidak menutup auratnya. Dan kita kalau seorang muslim kan tahu bahwa menutup aurat itu sebuah kewajiban, dan kalau misalkan ngebuka di muka umum itu ada dosanya di situ, dan secara nggak langsung kita nyebarin auratnya orang lain di Instagram gitu. Kalau misalkan follower kita cuman keluarga kita doang, 2 orang atau teman kos-kosan, nggak masalah Mas. Tapi kalau misalkan ternyata follower kita ada ribuan atau mungkin sudah puluhan ribu atau ratusan ribu, maka teman-teman bisa bayangkan gitu. Maksudnya berapa orang yang ya mungkin ada laki-laki juga yang melihat aurat orang lain tersebut. Meskipun kita menutup aurat, mungkin kita misalkan perempuan ya, kita menutup aurat dengan benar, hijab syar'i, tapi kita nge-share aurat orang lain gitu, tanpa kita sadari gitu. Dan sekali lagi, ya itu yang sering dilakukan kurang lebih seperti itu. Atau malah justru bahkan menggunakan bisa dibilang perempuan sebagai objek untuk jualan. Ini sering banget sih, karena ini faktanya ya. Saya kan juga belajar advertising, dan pasti ya kita dibilang mau gimana pun juga perempuan tuh pasti menarik pandangan. Gak ada yang gak menarik pandangan, terutama perempuan cantik ya. Itu kenapa kalau teman-teman lihat billboard di jalan ya, billboard handphone tapi gambarnya perempuan. Terus perumahan juga ada perempuannya, padahal nggak harus ada perempuannya gitu, tapi ternyata mereka gunakan. Kenapa? Karena mereka tahu hukum ininya, hukum visual ya, bisa dikatakan dengan visual advertising tuh perempuan tuh lebih menarik daripada laki-laki ya, lebih menarik pandangan, makanya mereka jalankan strategi itu. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pengusaha muslim sebaiknya menghindari hal tersebut. Kenapa? Karena sejatinya perempuan itu kan diminta untuk sering di rumah, terus kemudian jangan keluar. Kalau keluar harus menutup aurat dengan benar. Terus kalau keluar pun dikatakan bahwa dia akan dihiasi oleh syaitan. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, kita malah bekerja sama dengan syaitan untuk menghiasinya di iklan-iklan kita gitu. Secara nggak langsung kurang lebih seperti itu. Jadi sebaiknya teman-teman mulai kalau di Revix sendiri kita berusaha mengiklankan segala sesuatu tuh fokusnya ke produknya, bukan ke modelnya. Jadi model, kalau misalkan ada model laki-laki pun, dia hanya sebagai peraga aja untuk bisa mengkomunikasikan brand value dari produk yang dimiliki. Tapi tidak menggunakan untuk gimana caranya laki-lakinya yang ganteng nih biar orang beli produknya. Enggak, kita nggak fokus ke situ, kita fokusnya benar-benar ke produk. Jadi yang utama tadi mungkin yang sering dilakukan adalah berkaitan dengan kita sering jualan mungkin dengan aurat ya, biasanya nggak seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mas Faisal. Kalau berkaitan dengan detail yang lain, silakan teman-teman buka Instagramnya Revix Branding, sekalian follow ya. Nanti di situ bisa lihat apa aja sih biasanya pelanggaran syariat yang dilakukan oleh pengusaha muslim, termasuk juga kami dulunya ketika ngebantu banyak bisnis untuk bisa online. Kita juga tidak peduli dengan hal itu, padahal kita seorang pengusaha muslim, dan mudah-mudahan ini jadi apa ya, bisa dibilang penebusan dosa lah yang dulu saya lakukan, bisa ngebuat sebuah agensi yang gimana caranya bisa ngebantu pengusaha muslim agar tidak melanggar syariat dalam berbisnis. Oke Mas. Ya, Mas. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nih, enggak dari teman-teman nih. Nah, mungkin nih dari Mas Adit. Ini bagaimana agar bisa tetap konsisten membuat konten di medsos? Kemudian proporsi yang bagus antara konten produk sama konten engagement itu berapa ya, Mas?
Oke, Mas Adi, terima kasih pertanyaannya. Ini udah teknis ya. Jadi untuk kita bicara konsep untuk sosial media atau Instagram, itu bisa dibilang ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah sebenarnya saya pakai ini aja ya. Ini udah keluar ya. Jadi ada yang pertama bisa dibilang namanya konten. Yang kedua ada yang namanya konsistensi. Jadi ada dua hal yang paling penting kalau kita bicara sosial media marketing. Yang pertama adalah konten kita, yang kedua konsistensi kita. Nah, kalau konsistensi itu berkaitan dengan jadwal. Minimal kita lakuin 1 kali posting per hari. Ya, kalau misalnya kita bicara konsistensi ya. Jadi jangan sampai teman-teman jadwal postingnya itu nggak teratur ya. Terus kemudian yang kedua, yang pertama maksudnya itu berkaitan dengan konten. Nah, konten ini itu ada dua juga. Yang pertama adalah konteksnya atau maknanya. Yang kedua ada visualnya atau tampilannya. Nah, untuk konteksnya sendiri di sini harus teman-teman kuncinya adalah relevan dengan target marketnya teman-teman. Jangan sampai nggak nyambung. Karena kontennya nggak nyambung, nggak mereka butuhin percuma. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang konteksnya. Jadi postingan teman-teman ini tentang apa sih gitu. Terus visualnya itu ada dua hal. Yang pertama harus menarik, ya, agar audiens itu tertarik untuk lihat. Yang kedua setelah menarik adalah tersampaikan. Apa nih tulisannya kacau ya? Mudah-mudahan terbaca. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, Mas. Siapa tadi? Mas Adit ya. Jadi konten dan konsisten. Terus kemudian konten itu jadi dua. Yang pertama konteks postingan sama tampilan visualnya. Konteks dari konten ini itu harus relevan dengan target market teman-teman. Kalau misalkan teman-teman targetkan itu orang-orang yang suka dengan kesehatan, ya berarti konteks yang teman-teman bahas berkaitan dengan kesehatan. Misalkan target teman-teman adalah orang yang punya penyakit diabetes, ya udah konteks yang kalian bahas adalah berkaitan dengan itu. Sedangkan visualnya yang pertama menarik, tapi menarik aja nggak cukup ya. Tapi itu harus benar-benar bisa tersampaikan atau pesannya bisa nyambung kepada audiens atau customer kita. Dan tidak kalah pentingnya, kalau ini kan bisa dibilang konten ini untuk people, kalau konsistensi ini bisa dibilang untuk algoritma dari Instagram itu. Jadi Instagram lebih menghargai sebuah postingan yang kontinu daripada sekali bagus tapi sekali-sekali postingnya. Lebih baik teman-teman konsisten dulu di awal. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa tak sampaikan. Baik, terima kasih kepada Mas Rizky. Mungkin ada lagi pertanyaan nih dari Mas Endra Suciawan. Izin bertanya Mas, bagaimana cara menimbulkan kepercayaan kepada customer ataupun calon customer untuk percaya dan memunculkan repeat order kepada bisnis berupa jasa di awal project? Bagaimana Mas? Dan baik. Tentang bisnis digital. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan Mas Endra Suciawan. Jadi intinya kalau di awal itu orang itu kan pasti menilai kita dari karya ya. Yang pertama dari karya. Jadi kalau teman-teman udah punya karya, tolong di-upload sesegera mungkin dan dibuat story di situ. Jadi jangan cuma ngupload logo doang, tapi ceritakan kenapa sih teman-teman bikin logo itu. Jadi ada orang yang bisa benar-benar tahu ternyata teman-teman bikin logo nggak cuma gambar doang, misalkan seperti itu ya kalau logo ya. Jadi setelah portfolio teman-teman upload, otomatis kan orang akan menilai, oh ternyata ada yang beli nih jasanya, atau bisa dibilang orang udah mulai menumbuhkan kepercayaan. Nah kalau berkaitan dengan ini, kalau di traffic sendiri di awal, saya sering sharing dan sering muncul dulu ya di live Instagram atau mungkin di postingan kita juga sharing sesuatu. Jadi mereka merasakan manfaat dari akun kita dulu. Karena kita nggak bisa langsung jualan di sosial media. Kita belum dikenal, terus kemudian apalagi online orang nggak percaya sama kita, jadi agak susah kalau misalkan kita di awal langsung berharap mereka langsung beli. Jadi di awal tuh yang penting kita nunjukin bahwa kita mampu di situ, karya kita apa aja, terus kemudian kita kasih tips mereka apa yang sekiranya mereka butuhkan, kurang lebih seperti itu.
Oke Mas. Ya baik Mas, terima kasih karena sudah mendekati asar juga. Mungkin langsung bisa closing statement Mas. Baik, closing statementnya adalah teman-teman tetap luruskan niat karena Allah, apapun pekerjaan teman-teman, mau buka usaha atau bekerja sama orang lain atau mungkin profesional apapun itu, teman-teman lakukan itu benar-benar niatnya karena Allah. Jadi kalau misalkan teman-teman niat karena Allah, dan pastikan juga caranya juga sesuai dengan syariat Islam, jangan sampai melanggar kaidah-kaidah syariat Islam yang sudah Allah tetapkan. Jadi teman-teman belajar lagi, saya juga masih banyak belajar tentang gimana sih caranya kita bisa berbisnis dan berpromosi tidak melanggar syariat, sehingga teman-teman hasilnya nanti lebih berkah daripada kita asal-asalan, kurang lebih seperti itu. Jadi pesan saya, berilmulah sebelum berdagang, ini gitu aja. Terima kasih banyak Mas.